Allah berjanji, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kalau kau banyak-banyak beribadah, dua janji Allah. At'amahum min ju', kalau kau lapar dikenyangkan Allah. Masalah lapar kita udah selesai dah. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, kalau kau cemas, kalau kau galau, maka insya Allah dihilangkannya ketakutanmu. Allah minta satu, dikasihnya dua. Allah memang selalu begitu. Allah cuma minta satu saja. Falyabudu rabb hadzal bait. Kau hambakan dirimu hanya kepada Allah, kau beribadah hanya kepada Allah, maka kalau kau lakukan itu dikasih Allah dua, zahir batin. Apa zahirnya? At'amahum min ju'. Apa batinnya? Wa amanahum min khauf. Penyakit yang diderita orang modern adalah takut sama sedih. Makanya orang yang masuk surga itu digambarkan Allah sifatnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada rasa takut dalam hatinya, tak ada rasa sedih. Apa beda takut dengan sedih? Takut menghadapi masa depan. Apa beda takut dengan sedih? Sedih terhadap masa lalu, sedih terhadap kenangan yang begitu panjang, sedih terhadap kasih sayang yang begitu dilupakan. Takut bagaimana melangkah ke masa depan. Takut dan sedih itu dicabut Allah dari hati orang-orang yang berserah diri kepada Dia. Itulah gunanya kita berserah. Kita tempelkan kening ke lantai, yang tinggi dan mulia hanya Dia. Kita katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku tak ada apa-apanya. Kita duduk bersimpuh dan berkata 8 laporan kita kepada Dia. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di saat kita berserah kepada Dia, disitulah Dia akan mengembalikan kita. Sesungguhnya ujian itu Dia kasih supaya sujud kita lebih lama. Sesungguhnya ujian itu Dia kirimkan ke kita supaya doa kita lebih khusyuk. Sesungguhnya kesusahan itu Dia datangkan kepada kita. Ada seorang hamba sempat hilaf dan lupa kepada Allah, tapi Allah sayang kepada dia. Dikirimkannya 1, 2, 3 ujian sehingga balik hamba itu mendekat kepada Allah. Andai tidak lupa, tidak lalai kepada Allah, sesungguhnya di balik ujian itu Allah ingin mengangkat derajat. Andai derajat sudah diangkatnya, sesungguhnya orang itu sudah diletakkannya di surga Jannatul Firdaus. Tapi begitu dilihat amalnya kurang, maka sesungguhnya ada amal yang bisa menambah berat itu, yaitu amal sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, tak bisa dihitung dengan alat penghitung apapun, unlimited, hanya Allah saja yang dapat menghitungnya. Kita lanjutkan ayatnya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, rugi, hilang, bangkrut, terbakar, diambil orang, wal anfus, sakit, was samarat, kemarau, paceklik, tak ada makanan, tak ada buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, ketika datang musibah itu kepada dia, yang keluar dari mulutnya bukan sumpah serapah caci maki, yang keluar dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah di ujung? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Siapa yang mendapatkan salawat dari Allah? Siapa yang mendapatkan rahmat dari Allah? Siapa yang mendapatkan hidayah? Itulah orang-orang yang sanggup berkata apapun yang terjadi, dia katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah kita berpindah alam dengan saudara, emak, abang, saudara, tetangga, apa yang bisa kita lakukan hubungan dengan mereka? Seperti yang dilakukan Tuan Haji Alim beserta keluarga. Beliau mengumpulkan orang banyak, para habaib, para profesor, tuan-tuan guru, mengaji, maka sesungguhnya amal ini mengalir. Di antara amal yang mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang pertama,
Datanglah Sa'ad kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, emakku sudah meninggal, apa atasaddaqu anha, apakah kalau aku bersedekah pahalanya sampai ke almarhumah emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Carilah pondok pesantren yang kurang sumur bor, cari pondok pesantren yang kurang WC, toilet, kamar mandi, mengalirlah pahalanya kepada almarhum almarhumah. Mandi, buang air kecil besar anak-anak santriwan santriwati di sana, mengalir kepada yang sudah meninggal, mengalir pula rahmatnya ke hati kita, lapanglah dada kita menerima segala kesulitan hidup. Tidak ada cara lain kecuali itu saja. Lalu kemudian yang kedua adalah mengirimkan doa. Ketika Sayyidatuna Aisyah lewat di makam Baqi, kata Nabi, kalau kau lewat jangan diam saja, doakanlah mereka. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Tapi doakan putus Pak Ustaz. Orang kalau sudah meninggalkan putus. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, kalau anak Adam sudah meninggal maka putuslah amalnya. Yang putus itu amal dia. Orang meninggal itu amalnya putus. Itu pun tidak semua amal dia putus. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ketika dia dibantah tentang wali-wali bisa mendoakan orang hidup, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, dia berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa sholat di kuburnya. Nabi Ibrahim jadi makmum mereka sholat di Masjidil Aqsa. Kalau begitu orang meninggal itu pun tetap sholat, dan sholat itu doa. Lalu apa makna hadis inqata'a amaluhu? Yang maksud putus di situ adalah amal taklifi, amal beban wajib. Adapun orang meninggal masih tetap bisa beribadah kepada Allah, maka Nabi Musa beribadah. Nabi menjadi imam, makmumnya nabi-nabi yang sudah meninggal, mereka tetap beribadah. Maka wali-wali Allah tetap mendoakan kita. Maka kita berziarah ke makam wali-wali Allah. Allahumma inni natawassalu ilaika bi awliyaika salihin. Imam Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menulis kitab tentang itu, tentang bertawassul dengan orang-orang soleh dan wali-wali Allah. Jadi yang dimaksud dengan putus itu adalah amal taklifi. Mereka tak wajib lagi salat, mereka tak wajib lagi puasa Ramadan, tapi amal mereka tetap terus. Wali-wali Allah, Imam Al-Haddad, Imam para ulama, para habaib tetap mendoakan orang-orang yang masih hidup. Lalu kemudian yang dimaksud dengan inqata'a amaluhu, orang yang meninggal itu amalnya putus, amal taklifi. Adapun amal kita maka masih tetap mengalir kepada orang meninggal dunia. Kalau putuslah amal kita kepada mereka, tak ada sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu adalah amal orang hidup untuk orang meninggal dunia. Kalau ada orang mengatakan Fatihah yang kita baca tak sampai pada orang meninggal dunia, berarti nanti waktu sholat jenazah Allahu Akbar tak pakai Fatihah karena tak sampai. Fatihah dibaca sampai Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sampai Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka sesungguhnya doa sampai. Jangan pernah bosan berdoa. Ustaz Somad kalau mendoakan orang tua kapan saja, asal ingat saya, asal teringat wajahnya, saya bacakan Fatihah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau kebetulan lapang baca Yasin, lebih lapang Ramadan ini baca khatamkan Al-Quran, waktu sempit bacakan Al-Fatihah. Maka sesungguhnya tidak ada halangan kita untuk mendoakan mereka. Yang ketiga yang sampai kepada mereka adalah tahlil. Man halala sab'ina marratan thumma ahda sawabahu lil mayyit yantafi'u bihi. Siapa yang bertahlil 70 kali, dihadiahkannya pahalanya untuk orang meninggal dunia, maka orang yang meninggal itu mendapatkan manfaat dari tahlil itu. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Kenapa Ustadz pakai pendapat Ibnu Taimiyah? Karena murid-murid dia yang mengaku pendapat, memakai pendapat dia yang mengatakan tak sampai.
padahal mereka sendiri mengatakan sampai. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh mengatakan sampai tahlil, sampai bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal dunia. Maka malam bacakan tasbih, bacakan tahmid, bacakan tahlil. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu wa ma sabbahnahu wa ma kabbarnahu wa ma halalnahu. Sampaikanlah tasbih, tahmid dan takbirku pada almarhumah emakku, pada almarhum ayahku, kepada almarhumah almarhum keluarga kami. Maka sesungguhnya hubungan kita tak pernah putus kepada mereka. Kenapa Ustaz Somad tak pernah bosan menyampaikan itu dalam ceramah-ceramah? Supaya ketika aku mati nanti jamaah dari Palembang pun tetap mengirimkan itu kepadaku. Kalau dikirim nyampe empek Pak Ustaz, sampai. Sedekah sedangkan air putih sampai, apalagi makanan, maka tentulah dia sampai. Maka tasbih, tahmid, tahlil sampai. Nabi lewat di suatu makam, diambilnya pelepah korma, fasaqqahu nisfain, dibelahnya menjadi dua, kemudian ditancapkannya. Sahabat heran, apa yang kau lakukan ni ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaybasa. Semoga selama pelepah korma ini basah, maka bermanfaatlah sampai ke bawah. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'? Apa Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan itu doa Abdul Somad dengan bacaan Fatihah dia itu tak sampai, berarti dia seolah-olah sama dengan mengatakan saya ini lebih buruk daripada pelepah korma lagi. Tak sampai pula bacaan kita. Maka ini semuanya dalil-dalil. Sudah kita sebutkan ayatnya, dalilnya, ungkapan ulama, tak juga dia percaya. Kalau ada orang yang mengajak saya berdebat, sudah saya sebutkan, saya tak dapat membuktikan sampai atau tak sampai. Hanya bercerita argumen saja. Kalau dia tetap menantang juga, tak ada cara lain kecuali meminta nama lengkapnya. Nanti kalau dia meninggal kita kirim. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Itu sajalah lagi cara untuk mengatasi orang-orang yang tak percaya. Sedekah sampai, doa sampai, tahlil sampai, apalagi bacaan Quran sampai. Tadi udah kita baca Yasin di Masjid Al-Falah. Sampai kemari kul huwallah 3 kali. Kenapa kul huwallah 3 kali? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Quran. Kita baca 3 kali seolah-olah macam khatam Al-Quran. Lalu kemudian kenapa kita baca Quran bil falak dengan Qul a'udzu bin nas? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dibaca pangkal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah, Al-Mu'awwidhataini, maka cukuplah itu sebagai sebuah amalan. Tapi yang paling afdalnya adalah wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Seelok-elok, sebagus-bagusnya dikhatamkan Al-Quran. Habis sholat subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis tahajud malam 2 lembar. Satu hari 10 lembar, 1 juz 30 malam. Maka dapatlah kita menghadiahkan pahala-pahala bacaan Al-Quran. Sedekah sampai, doa sampai, tahlil sampai, bacaan Quran sampai. Apalagi yang sampai kepada mereka? Ibadah kurban, Nabi memotong kurban. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Itu membuktikan bahwa pahala kurban pun sampai. Ini tak lama lagi nanti Zulqa'dah, sesudah itu Zulhijjah, maka berkurban untuk almarhumah, untuk mengobati hati sampai. Yang ketujuh, apalagi yang sampai kepada mereka? Labbaik Allahumma subrumah. Kata Nabi, kau menghajikan siapa? Subrumah. Subrumah itu siapa? Akhi, saudaraku. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, kata Nabi. Itu membuktikan bahwa haji pun sampai. Kalau dia sudah haji, boleh haji sunat. Kalau dia umrah, maka dilaksanakan. Ini semua adalah amalan-amalan baik. Maka banyak orang tak Islam itu takut masuk Islam. Kata dia, orang Islam, kamu kenapa tak mau masuk Islam? Orang Islam tak sayang pada leluhur. Begitu meninggal langsung dikubur.
dia mau seminggu dulu main gaplik baru dikubur. Padahal orang Islam amat sangat sayang pada leluhur, karena kita tetap mendoakan mereka bertahun-tahun. Bahkan yang sampai itu lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Segala amal baik yang kita lakukan itu sampai kepada almarhum ayah, almarhumah emak. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan perbuatan baik, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Bedanya kalau anak kandung dengan orang lain, anak kandung melakukan baca Quran, otomatis sampai. Anak kandung berkurban, otomatis sampai. Tapi kalau orang lain macam kami yang tak ada hubungan nasab, hubungan darah, maka tadi dibimbing, Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu wa ma sabbahnahu wa ma kabbarnahu wa ma halalnahu wa ma qara'nahu min ba'di suratil Baqarah wa surati Yasin wa suratil Ikhlas wal Fatihah wal Mu'awwidhataini. Allahu Akbar.